Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu dan dengan itulah Jepang menyerah kepada negara sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Tapi kabar Jepang menyerah dirahasiakan, bahkan mereka menyegel stasiun radio. Tapi kabar ini tersiar di Indonesia dan kita sadar mendengarnya. Sore hari setelah mendengar kabar kekalahan Jepang, Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum, saya punya kabar gembira, Bu. Waalaikumsalam. Apa itu, Bu? Jepang menyerah, ini saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Bu. Tapi, Bu, bagaimana dengan Soekarno-Hatta? Mereka masih dalam pengaruh Jepang. Bagaimana kalau kita membawa mereka ke tempat yang lebih aman dari Jepang dan mendiskusikan tentang proklamasi ini? Saya setuju dengan usulan Hilaris. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Para pemuda menyusun rencana untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus pukul 4 dini hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Apa Soekarno ada di rumah? Ada, silakan masuk dulu. Sebentar, saya akan ambil. Ada apa ini, Bu? Jepang sudah menyerah, ini saat yang tepat untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Tapi kita masih dalam daerah kekuasaan Jepang sekarang. Maka dari itu kami kesini untuk membawa bunga yang Mas Budi. Para pemuda membawa Soekarno dan Fatmawati beserta anaknya yang masih kecil ke Rengas Dengklok. Di sana juga ada Hatta. Bung, kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Tapi, Bung, Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan tanggal 24 Agustus dan sudah dibentuk PTKI. Tapi, Bung, sekarang Jepang sedang hancur dan kita bisa memproklamasikan kemerdekaan tanpa campuran tangan Jepang. Tidak semudah itu kita memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Jepang masih ada di Indonesia dan mereka juga sudah menjanjikan kemerdekaan untuk kita. Di sisi lain, orang-orang panik karena Soekarno dan Hatta menghilang. Ahmad Subardi yang mengetahui Soekarno dan Hatta diculik para pemuda, langsung menghubungi mereka dan menunjuk untuk memulangkan Soekarno dan Hatta ke Jakarta dan menjadikan kemerdekaan. Pulangkanlah Soekarno dan Hatta ke Jakarta, Bung. Saya akan janjikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, Bung, akan kita pulangkan Soekarno dan Hatta. Baiklah. Mereka pada tanggal 16 Agustus jam 8 malam, Soekarno dan Hatta tiba di Myokodori, tepatnya di Dewan Hatta. Mereka lanjut ke rumah Laksamana Maeda dan membahas soal proklamasi. Silakan duduk. Maaf mengganggu malam-malam begini, Laksamana. Ya tidak apa, saya juga ikut gembira mendengar kabar proklamasi ini. Apa ada kertas dan pulpen? Ya, ada. Baiklah, semuanya sudah setuju. Pemilik bisa foto kita naskah proklamasi ini? Ya, Bung, ada kam sintik di sini? Ya, ada. Naskah proklamasi diketik di rumah Laksamana Maeda di ruang makannya jam 3 pagi. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di halaman rumah Soekarno, proklamasi dibacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan